Cinta terkadang memang terasa begitu kejam. Seolah tak mengenal kasta, kekejamannya bisa menimpa siapa saja. Bahkan, pada para artis cantik keturunan ningrat yang dikenal sebagai sosok yang bersahaja sekalipun. Siapa saja mereka, dan seberat apa penderitaan cinta yang mesti mereka tanggung? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Buat Anda generasi tahun 1980-an sampai tahun 2000-an awal pasti sudah sangat familiar dengan artis cantik serba bisa yang satu ini. Ya, dia adalah Dewi Yull, lengkapnya Raden Ayu Dewi Pujiati. Namanya semakin melejit setelah berlakon dalam film Kembang Kertas yang disutradarai oleh Slamet Raharjo. Pasalnya, berkat berlakon di film tersebut, ia berhasil meraih penghargaan dari Festival Film Indonesia atau FFI sebagai pemeran utama wanita terbaik di tahun 1985. Bukan cuma piawai dalam seni peran, putri pasangan bangsawan HRP Sundaryo dari Kesultanan Cirebon dan Masayu Devi Hatimawati dari bangsawan Melayu Palembang, ini juga memiliki suara emas. Disebutkan Wikipedia, ia berhasil menyabet gelar penyanyi pop wanita terbaik dari Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2001. Namun sayang 1000 kali sayang. Karirnya yang bersinar tak berbanding lurus dengan kehidupan rumah tangganya. Pernikahannya dengan Raisa tapi hancur berantakan gara-gara kemunculan orang ketiga. Kabarnya, orang ketiga ini adalah teman lama Raisa tapi semasa kuliah di Institut Kesenian Jakarta atau IKJ dulu. Raisa tapi pun sempat meminta izin kepada Dewi Yull untuk menikah lagi dengan teman kuliahnya tersebut, yang kala itu sudah menjadi dosen di IKJ. Namun, permintaan itu ditolak lantaran pelantun tembang "Jangan Ada Dusta di Antara Kita" ini tak sudi dimadu alias depoligami. Akhirnya, Dewi Yull pun terpaksa mengajukan gugatan cerai kepada Raisa tapi tahun 2004, pasangan artis yang sebelumnya dikenal harmonis ini resmi bercerai. Pernikahan yang telah mereka bina selama 23 tahun itu pun pupus sudah. Disebutkan IDA, 4 September 2019, hanya selang 2 bulan sejak keduanya resmi bercerai, Rai pun menikahi dosen yang membuatnya jatuh cinta untuk yang kedua kalinya, Sri Respatini Kusumastuti. Sementara, perceraian itu sudah barang tentu meninggalkan luka yang begitu menyakitkan di hati Dewi Yull. Setidaknya, butuh waktu 4 tahun baginya untuk sembuh dari derita karena cinta, sebelum akhirnya ia menikah lagi dengan seorang pria bernama Sri Katon. Kalau yang ini, generasi milenial kemungkinan besar sudah cukup akrab. Pasalnya, meski usianya sudah tak muda lagi, namun belakangan sosoknya kerap muncul di beberapa sinetron tanah air. Kecantikannya pun seolah belum mau pudar. Ya, dia adalah Paramitha Rusady. Sama seperti Dewi Yull, aktris pemilik nama lengkap Raden Pratnya Paramitha Chandra Devi Rusady juga tergolong artis serba bisa. Bukan saja piawai dalam seni peran, ia juga punya suara merdu. Buktinya, disebutkan Kompas, 17 Maret 2020, sejak tahun 1986 hingga 2000, setidaknya putri pasangan Raden Masius Rusady Wirahadi Tenaya dan Raden Ayu Mary Zumaria, ini telah menelurkan 14 album rekaman. Di awal puncak kejayaan sinetron pada era tahun 1990-an, Paramitha Rusady berhasil menyabet gelar bintang televisi terfavorit di ajang Panasonic Awards 1998. Setidaknya, tercatat 37 sinetron yang telah ia bintangi. Namanya pun cukup bersinar di dunia perfilman Indonesia. Sepanjang perjalanan karirnya hingga tahun 2016, setidaknya dia telah membintangi 31 film layar lebar. Kini, Paramitha Rusady telah menjadi bintang film senior serta selebriti papan atas di negerinya sendiri.
Namun sayang, kesuksesannya dalam berkarir di industri hiburan tanah air tak berbanding lurus dengan biduk rumah tangganya yang diwarnai kawin cerai. Pernikahannya dengan aktor sinetron bernama Gunawan hanya bertahan 2 tahun. Menikah di tahun 2000, Paramita Rusady dan Gunawan memutuskan bercerai di tahun 2002. Paramita Rusady kemudian menikah lagi dengan pria asing asal Kroasia bernama Nenad Bago pada tahun 2004. Lagi-lagi pernikahannya pun kandas di tengah jalan. Paramita Rusady digugat cerai oleh suami keduanya ini pada tahun 2012 lalu, dan akhirnya mereka pun resmi bercerai. Satu lagi aktris berdarah bangsawan yang sempat mengalami penderitaan karena cinta. Dia adalah Ardina Rasti, lengkapnya Raden Ayu Ardina Ardita Rasti Widiani. Ia adalah anak bungsu dari 2 bersaudara pasangan Tirto Ardi Suryo dan Erna Santoso. Disebutkan IDN Times, 3 Juni 2020, orang tuanya masih memiliki terah bangsawan dari Keraton Mangkunegara, Surakarta. Sebelum akhirnya menikah dengan Ari Dwi Andika pada 2018 lalu, Ardina Rasti sempat mengalami kegagalan dalam urusan asmara berulang kali. Bahkan, sampai harus berurusan dengan pihak berwajib. Yang paling menyita perhatian publik adalah soal dirinya yang menjadi korban penganiayaan oleh aktor Eza Gionino pada tahun 2012. Bahkan, ia sampai mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh, dan meninggalkan luka psikologis. Kala itu, Eza Gionino adalah kekasih Ardina Rasti. Pengalaman yang tidak akan pernah lupa. Gak akan bisa dilupakan juga. Tapi ya harus tetap move on aja. Sekarang berbagi cerita saja sama korban lain yang mengalami hal serupa, ujar Ardina Rasti, seperti dikutip Liputan 6, 25 November 2015. Beberapa tahun sebelumnya, kisah asmaranya dengan Laki Wija juga diwarnai drama pertengkaran. Bahkan, kabarnya Ardina Rasti sampai melaporkan mantan kekasihnya itu kepada pihak kepolisian atas tuduhan perselingkuhan. Ya, begitulah cinta, terkadang memang sangat menyakitkan. Terlepas dari itu semua, semoga hal buruk semacam itu tak akan pernah terulang lagi pada kehidupan mereka ke depan. Semoga mereka dan kita semua mendapat curahan kasih sayang dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.